langsung ditanyakan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengetik di kolom chat atau boleh langsung nanti open mic dan Kak Lovely akan, menjawabnya ya. Baik, silakan Kak Lovely. Selamat malam Kak Susan, selamat malam Kak Mariana, Kak Sondang, Kak Riko, Kak Hendra, Kak Handani, Kak Madar, Kak Helen, hai Kak Inka, dan ini Kak Erik, baru diganti namanya Kak Erik ya. Selamat bertemu kembali, bagi yang sudah kenal berarti selamat ketemu lagi, bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Lovely, saya ibu dari 2 orang anak yang sudah beranjak dewasa, satu Raka, satu Deli, usianya 26 dan 22 tahun. Dan kegiatan saya terakhir-terakhir ini adalah mencoba mengembangkan Akademi Suluh Keluarga, bukan mencoba ya, mengembangkan Akademi Suluh Keluarga. Dan salah satu kegiatan yang sudah hampir 3 tahun ini kami laksanakan adalah kultur parenting pagi yang kami kerjakan setiap hari Senin dan Jumat. Tadinya Senin, Rabu, Jumat, tapi kemudian salah satu kegerakan saya operat agak keteter. Jadi saya putuskan Senin sama Jumat itu kultur parenting jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan bulan ini memang kami diskusinya khusus tentang disrupsi teknologi dan bagaimana kemudian pendidik itu perlu mengubah paradigma berpikirnya yang artinya juga mengubah paradigma cara mendidiknya. Pendidik bagi saya itu adalah guru dan juga orang tua ya, karena saya kebetulan juga menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif, maka sejak awal memang saya percaya orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Nah, apa sebetulnya disrupsi teknologi? Disrupsi teknologi adalah perubahan yang mendasar di dalam teknologi kita yang mengubah secara mendasar cara kita berinteraksi, cara kita menjalani kehidupan ya. Ini nanti saya nggak akan membuka PowerPoint karena cuma 1 jam. Saya berharap nanti kita lebih banyak diskusi ya tentang bagaimana pendidik itu berperan ya, karena ini sudah minggu ketiga saya belum melihat teman-teman yang mengikuti kegiatan kami itu mendapatkan kesimpulan yang quote unquote saya inginkan gitu ya. Lalu bagaimana disrupsi teknologi ini contoh-contohnya gitu ya. Banyak sekali di sekitar kita yang perubahannya begitu cepat. Salah satu yang membuat saya terengah-engah, mungkin ada yang sudah menjadi seperti saya ya, sudah menjadi sahabat ChatGPT. Siapa yang sudah jadi sahabat ChatGPT bisa angkat tangan. Yang nggak buka camp bisa boleh diberi ikonnya itu, reactionnya. Ya, ya sudah jadi sahabat ChatGPT ya, hampir tiap hari ngobrol dengan ChatGPT ya. Lalu juga kalau teman-teman melihat ada satu AI itu udah banyak banget ya. Kalau anak-anak ingin menjawab soal matematika, ada AI yang bisa sampai apa soal yang rumit sekalipun itu kalau diklik nanti yang keluar bukan hasilnya saja. Kalau keluar hasilnya saja kita bisa nebak, wah kamu mah nyontoh gitu ya. Tapi ini bisa klik keluar semua. Cara berpikirnya, alurnya gitu ya keluar semua sehingga anak-anak eh, tinggal nyongklak gitu ya. Bahkan ChatGPT itu dikatakan itu sudah bebas dari jadi kalau nanti Anda bikin misalnya minta ChatGPT itu untuk membuatkan karya ilmiah tentang ini topik ini dengan batasan ini sebanyak sekian kata gitu. Terus keluar semua nanti kalau dicek di mana di apa plagiarisme itu nggak ketemu ya, karena saya pernah nyoba, saya tanya hal yang sama 2 kali di 2 masa yang berbeda gitu ya, jawaban dia berbeda gitu. Artinya nanti kalau ada anak kita mengajukan keyword yang sama ya 2 kali, maka yang dikeluar akan jawaban yang berbeda gitu dengan kata-kata yang berbeda. Jadi dia copy paste aja udah nggak kelihatan gitu ya. Lalu ada juga OpenAI yang membantu kita untuk menggambar. Jadi tinggal tuliskan, bahkan di Canva itu sudah ada. Tinggal ditulis saja gambar anjing sedang minum di mangkok gitu. Nanti keluar gambarnya ya. Langsung keluar gambarnya gitu. Dia cari karena ini kan big data ya. Nah, melihat hal seperti itu dalam benak saya, kalau kemudian kita sebagai pendidik itu berfokus pada kognitif, pada logos, misalnya saya baca Logos Transformation Institute ini kan, kalau kita berpijak pada logos atau knowledge atau pengetahuan, maka kita akan sebentar saja kita akan digantikan oleh
artificial intelligence ini. Saya tidak hadir untuk menunjukkan keburukan dari artificial intelligence ini, karena bagi saya AI ini sebetulnya hadir untuk mempermudah hidup kita. Teknologi itu ada untuk mempermudah kehidupan manusia. Gitu kan? Tetapi kalau kita tidak menjadi manusia yang sejatinya manusia, maka bisa-bisa kita ini nanti ada di bawah teknologi. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa nanti kalau pendidikan itu berfokusnya tetap pada kognitif, pada logos, pada knowledge, maka sebetulnya anak-anak ini tidak lagi membutuhkan gurunya, tidak lagi membutuhkan orang tuanya. Mana bisa Kak gitu ya. Ya bisa aja kalau Bapak Ibu tiap hari yang diberikan hanya knowledge gitu ya. Apa itu, bagaimana itu ya, itu sudah terjawab oleh AI ini ya, big data ini. Ya. Saya coba tanyakan tentang kerajaan-kerajaan Kristen di Indonesia gitu. Lalu saya tanyakan lagi di beberapa saat kemudian. Jawabannya juga berbeda gitu ya. Dengan esensi yang sama tapi dengan pernyataan-perkataan yang berbeda. Kalau Bapak Ibu pernah main di Facebook ya, itu kan ada game itu ya. Ada game itu kan. Klik ini untuk tahu perempuan apa engkau di masa lalu, pernah nggak gitu ya? Saya suka nakal, jadi kalau saya klik sekali keluar saya nggak suka, saya coba lagi, saya coba lagi, saya coba lagi sampai keluar mana yang saya suka ya. Jadi kalau itu saya pasang di Facebook saya jangan percaya, itu sudah saya klik 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 cari sampai yang saya suka. Nah, karena algoritmanya masih sederhana, ada beberapa pilihan itu akan keluar secara bergantian. Nah ini dia kata-katanya berubah terus gitu. Nah, pertanyaan kemudian dengan kemajuan yang seperti ini, apa sebetulnya ini ada teman saya ini. Nanti saya akan minta katanya dia nggak bisa datang malam ini padahal. Saya akan minta beliau untuk Joel, can you open your cam also? Can you help me out? Sorry, aku di jalan. Nanti mungkin Joel akan bisa membantu ya. Kita bentuknya diskusi ya. Kalau Joel ini lebih paham tentang anak-anak remaja dibandingkan saya ya. Saya lebih bicara tentang orang tuanya, Joel berbicara dari anak-anaknya. Oke. Nah, dengan kemajuan yang secepat itu, ya, dengan perubahan bahkan ChatGPT ini sekarang sedang dibuat supaya dia mengeluarkan suara. Ini convenience untuk mereka yang sight impairing ya, yang tidak bisa melihat ya. Jadi dia bisa mendengarkan, langsung berbicara dan mendengarkan gitu ya. Sekali lagi saya katakan bahwa teknologi itu ada sebetulnya untuk membuat hidup kita menjadi lebih convenience ya, lebih nyaman. Namun apabila kita tidak memperhatikan apa yang perlu disiapkan bagi generasi muda kita ini untuk menghadapi arus teknologi yang jelas tidak bisa kita bendung, dia akan terus berkembang luar biasa, maka saya takut nanti yang terjadi di film Terminator itu ya, ya kan, itu akan terjadi pada kita gitu ya. Nah, bagaimana kemudian saya akan nanti memberikan PowerPoint yang pernah saya buat ke Kak Susan ya untuk dibagikan kalau diinginkan ya. Saya mau berpegang pada sebetulnya ada sebuah tata aturan pemerintah yang bisa kita gunakan, yaitu Permendikbud nomor 30 tahun 2017. Ya, Permendikbud ini mengatur tentang peran orang tua dalam pendidikan. Jadi sebetulnya karena bagi saya peran orang tua itu terima kasih Adik, anak saya baru mengirimkan teh panas ya untuk ibunya. Jadi peran orang tua bagi saya ini tidak berubah gitu ya. Tapi sekarang harus berubah karena peran orang tua ini belum terjadi di tengah keluarga kita dan juga di pendidik ya. Yang pertama, apa yang dilakukan orang tua keluarga sebetulnya adalah menumbuhkan nilai karakter anak di lingkungan keluarga. Tidak ada jawaban lain Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita ada orang yang mengatakan, oh memang benar ya, kita pasang itu yang namanya apa itu jual namanya parental guide ya, parental guide itu kan. Jadi nanti di lock. Ada juga teman yang mengusulkan kepada saya, jadi semua piranti gawai anak-anak itu kita pasang ada satu software yang bisa mendeteksi dan mengirimkan ke kita yang dia buka itu apa aja. Jadi kita bisa kontrol gitu kan. Atau juga kita bisa
Jadi setiap kali dia pulang kita cek ya, historinya itu apa aja yang dia buka, apa yang dia lakukan. Yes, we can do that. Tapi yang saya bayangkan betapa kehidupan kita itu akan sangat melelahkan ya. Setiap hari itu mesti ngecek setiap anak kita. Isn't that true, Joel ya? Cek satu persatu, nanti ngintip, nanti kepo luar biasa gitu ya. Bagi saya itu bukan jawaban, karena anak kita akan punya cara untuk menyembunyikannya lagi. Apa yang dia lakukan akan disembunyikan lagi gitu ya. Maka bagi saya yang paling pertama mesti dilakukan adalah orang tua dan pendidik harus paham bahwa artinya kita kembali ke basic bahwa pendidikan itu sebetulnya bicara tentang penumbuhan karakter. Ya, ya. Karena Kak Susan tadi siang tiba-tiba suhu tubuh saya naik ya. Jadi agak-agak kurang oke gitu ya. Dan nilai karakter itu tidak dimulai dari sekolah. Ini yang selalu terbalik. Seringkali kita katakan sekolah itu menumbuhkan karakter anak, lalu diperkuat di rumah. Ini yang terbalik dan ini tidak akan mungkin bisa dikerjakan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan mau diberi beban orang tua untuk menumbuhkan karakter anak. Karena itu bukan tugas sekolah. Tugas sekolah adalah mengamplifikasi. Jadi apa yang sudah diterapkan di rumah, itu diamplifikasi, diperkuat di persekolahan. Jadi bukan sebaliknya. Bukan sekolah yang memberikan karakter lalu keluarga memperkuat. Enggak nyambung, jaga sembung gitu ya. Karena nanti anak-anak itu bagaimanapun akan lebih banyak berada di rumahnya daripada di sekolah. Kecuali Bapak Ibu mengambil alih terus pakai asrama. Itu saja tidak 100% berhasil karena ternyata enggak bisa diawasi 24 jam. Maka karakter itu menjadi sangat penting. Di dalam peran orang tua di Permendikbud itu dikatakan memotivasi semangat belajar anak. Motivasi ini bicara tentang komunikasi antara orang tua dan anak. Bagaimana kita membangun komunikasi positif. Dalam konteks disrupsi teknologi, komunikasi positif, komunikasi penuh penghargaan penghormatan, komunikasi penuh penghargaan terhadap lawan bicara kita, yang mana yang selalu saya sebutkan ada 4 prinsip perlindungan anak. Perlindungan anak itu ada 4 prinsipnya ya. Yang satu non-diskriminatif, yang kedua hak tumbuh dan berkembang, yang ketiga kepentingan terbaik bagi anak, yang keempat berpendapat dan didengarkan. Prinsip keempat ini apabila kita terapkan sejak awal, maka kita tidak perlu kucing-kucingan sama anak gitu ya. Dia yang akan datang ke kita, dia yang akan bercerita, dan dia akan mencari panduan kepada orang tuanya. Kalau Fri ngomong doang, saya sudah buktikan gitu ya pada anak saya yang berusia 26 tahun, yang sudah mandiri, sudah bekerja, sudah tinggal sendiri, untuk keputusan-keputusan besar dalam hidupnya, bahkan pengalaman-pengalaman yang menurut dia, quote-unquote, menurut banyak orang tua, memalukan gitu ya, dia akan datang ke saya untuk bercerita dan meminta setidaknya pandangan saya ya, karena kan dia tidak perlu lagi approval dari saya ya. Tapi dia selalu mengatakan bahwa pandangan saya itu penting karena dia tahu saya melalui banyak hal. Sehingga kita enggak perlu lagi, saya enggak perlu ngelok apa yang anak-anak saya lihat, enggak perlu track device gitu ya. Nanti dia akan bertanya, dia akan bercerita kepada saya, dan komunikasi itu bukan ditunggu, tapi saya akan mengembangkan komunikasi pada anak harian. Jadi memotivasi itu bicara tentang pola komunikasi yang sehat, yang bermartabat antara orang tua dan anak. Yang ketiga, mendorong budaya literasi. Nah, ini sesuatu yang sangat penting menurut saya dan yang selama ini dibalik gitu. Ya, kalau biasanya orang tua tuh mengharapkan literasi literasi bahasa yang dibuat oleh Kemendikbud itu kan ada 2 ya, literasi bahasa dan literasi numerasi. Disepakati, dipercaya bahwa literasi itu harusnya dimulai dari sekolah. Yang mana itu salah ya. Di dalam Permendikbud saja sudah dikatakan bahwa mendorong literasi itu dimulai dari keluarga. Jadi keluarga lah yang memulai literasi itu terjadi. Bagaimana caranya? Termasuk di dalamnya, karena literasi itu banyak, tapi fokus Kemendikbud itu 2, literasi bahasa dan literasi numerasi. Literasi digital dimulai juga dari rumah, gitu kan? Tapi literasi digital itu tidak akan jauh dari kemampuan literasi bahasanya.
si anak punya kemampuan untuk menggali, menganalisa, mencerna apa yang dia baca. Ini bagi saya bicara tentang high order thinking. Kemarin saya ngobrol dengan satu PKBM dan dia meminta saya membuat satu program di mana orang-orang itu menyumbangkan handphone kepada warga belajar PKBM karena mereka ada di desa, sehingga banyak dari anak-anak itu belum punya handphone sehingga sulit belajar. Saya menyatakan oke, kita lihat kemungkinan melakukan pengumpulan dana itu, tapi saya tidak mau membeli, nulis di situ, bisa membuat karya dan tidak akan 24 jam di depan netbooknya, kan susah, masa dibawa-bawa ya. Tab aja bisa dibawa-bawa gitu kan. Kalau netbook kan harus ditutup karena dia bentuknya kan laptop yang murah ya, yang kemampuannya terbatas, itu sama seperti handphone gitu ya. Sehingga nanti pada waktu anak-anak itu kemudian belajar, dia tidak ketinggalan teknologinya, tetapi dia punya manfaat yang lebih banyak dalam konteks pembelajaran dibandingkan dia menggunakan handphone. Nah, bagaimana dengan karakter itu sendiri? Kadangkala orang tua itu berasumsi karakter itu sesuatu yang harus dipahami secara natural oleh kita semua. Tidak demikian ya. Karena kalau teman-teman search aja ya, kan sudah jadi sahabat ChatGPT, search ada ChatGPT. Karakter terbaik gitu ya. Karena kalau saya baca di Google aja itu ada yang 11, ada yang 7, ada yang 20 sekian, ada yang banyak sekali gitu. Maka yang paling tepat adalah keluarga itu duduk bersama lalu menggali tata nilai yang mereka anut, artinya agama, dan kemudian menarik karakter dari agama atau tata nilai mereka itu. Baru kemudian diturunkan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung karakter tersebut atau kebiasaan yang kontradiktif dengan karakter tersebut. Kebiasaan-kebiasaan itu diturunkan, diformulasikan antara ayah dan ibu, kemudian diterapkan untuk semua orang. Karena mohon maaf, karakter itu hanya bisa diajarkan lewat tauladan. Dia tidak bisa diajarkan lewat ngomel. Ya, dia hanya bisa diajarkan lewat teladan. Jadi kalau karakter yang Anda inginkan adalah jujur, maka in all situations itu kita harus jujur. Termasuk dari mana Kak? Udah di jalan, padahal baru ganti baju. Ya, yang kecil-kecil seperti itu tuh sending message yang sangat kuat pada anak-anak kita. Ya, lalu setelah itu baru diterapkan dan diterapkan pada semuanya, tidak terkecuali. Kalau di situ ada ibu kita, ya ibu kita, ada pembantu, ya pembantu. Nah, bagaimana dengan karena karakter itu kemudian nanti bagi saya karakter itu kemudian akan membentuk kehidupan anak-anak ini. Dan yang paling penting bagi saya adalah membangun kebiasaan berpikir kritis analitis ya. Kebiasaan anak untuk bertanya dan mempertanyakan apa yang dia lihat. Ya, sehingga dia juga tahu kan tadi pagi Kak Joel bicara tentang kelelahan karena teknologi ya, karena kita terus gelut pada handphone kita, ada stres tinggi yang muncul akibat informasi-informasi yang masuk. Setelah acara Kultur Parenting juga ada perempuan yang berdiskusi dengan saya bicara tentang betapa dia kemudian menjadi panic attack karena membaca keterangan-keterangan informasi-informasi tentang penyakit jantung misalnya ya. Jadi itu menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Nah, bagi saya kemudian pada saat anak itu sudah bisa berpikir kritis analitis, dia mengetahui kemampuan dan kebutuhan tubuhnya, kapan dia harus melakukan sesuatu, apa yang harus dia perlukan, maka dia bisa dengan sendirinya memfilter apa yang harus didapat, apa yang harus dia ambil dan dia lihat di dalam teknologi ini. Saya rasa itu aja ya untuk memantik diskusi. Saya punya beberapa slide yang akan menyampaikan bagaimana sebetulnya critical thinking itu, mengapa itu perlu dikembangkan, dan apa itu sebetulnya critical thinking, dan bagaimana cara sederhana kita mengembangkan cara berpikir kritis analitis ini. Itu aja Kak Susan, mungkin bisa diskusi ya. Pas saya cuma 20 menit bicara. Baik Kak Lovely. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai peranan kita sebagai pendidik di tengah-tengah disrupsi teknologi. Ya memang ya, waktu pertama kali tahu tentang ChatGPT ini juga saya merasa wah kaget ya, hebat juga ini ya. Mana memang tidak terdetek di plagiat ya. Jadi begitu masukin search keyword apa selalu berbeda-beda ya.
bisa Inggris, bisa Indonesia gitu ya. Jadi itu kalau buat guru sih itu satu itu ya penolong ya. Baik ketika Buat kita anak juga, buat kita semua penolong gitu. Mm. Ya, jadi ketika bikin persiapan untuk ngajar untuk apa gitu ya. Jadi kita bisa dapat apa kata-kata yang lain yang tidak persis di buku gitu, tapi maknanya sama ya. Nah, iya sih, betul. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang tadi disampaikan oleh Kak Lovely? Atau mungkin dari Kak Lovely ada yang mau ditambahkan lagi, Kak Lovely, sebagai... Atau mau di ini ya, ya lah, kalau gitu aja kita juga tahu. Iya, banyak kan dari kita sebetulnya sudah tahu ya. Kadang-kadang saya tuh malu mau sharing gitu karena menurut saya ini common sense gitu ya, semuanya ini common sense. Kita nggak perlu how to yang ribet-ribet gitu. Oh, mari kita melihat, yes, kita perlu literasi digital ya, kita perlu tahu juga tentang perkembangan teknologi yang ada, jangan ketinggalan amat gitu ya kan. Tapi juga tidak perlu mastering gitu ya, karena memang ada gap ini ya, gap generasi ya. Nggak perlu semua orang kemudian tiba-tiba jadi gape terhadap ChatGPT, but we need to know, at least kita tahu sudah sampai di mana sih pertumbuhan itu sekarang. Game itu sudah sampai di mana gitu ya. Dan itu kan sebenarnya bisa kita dapatkan lewat sosial media, dari search engine ya. Apa sih yang sedang banyak dibicarakan, apalagi dengan ChatGPT itu kita juga perlu tahu gitu apa sih yang sedang terjadi saat ini gitu ya, sehingga nanti kalau diajak ngobrol anak itu nggak ketinggalan amat gitu ya, dan anak itu akan dengan senang hati membagikan apa yang dia ketahui selama pertanyaan itu tidak bersifat menyelidik atau bersifat memojokkan gitu ya. Nah, lalu bagaimana sebetulnya sebagai orang tua? Bagi saya yang outtake yang paling penting yang ingin saya sampaikan, bahwa paradigma berpikir kita sebagai pendidik, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua, tidak bisa lagi fokus pada kognitifnya. Tidak bisa lagi menjadi guru, karena kalau definisi Ki Hajar Dewantoro itu kan, pengajar itu kan mentransfer satu ilmu hari itu kepada muridnya. Kita tidak bisa lagi menjadi pengajar karena kita sudah dengan mudah digantikan oleh artificial intelligence ini menjadi pengajar bagi mereka. Ilmu yang ingin mereka ketahui dengan mudah diberikan oleh ChatGPT. Seperti juga dengan mudah kita minta tolong buatkan, saya juga melakukan itu ya. Tolong buatkan 15 topik, dan itu kan terlalu baik ya pakai kata tolong, padahal kan langsung buatkan 15 topik gitu. Ngapain pakai please make gitu kan? Buatkan 15 topik grammar untuk beginners in English gitu kan. Dalam hitungan detik keluar semua ya. Membantu buat saya. Lalu saya juga pernah saya diminta untuk bicara tentang cyberbully. Saya minta dia what to do gitu ya. What to do gitu ya, untuk mencegah cyberbully. Dia keluar semua. But at the end of the day, saya tidak memakai semua apa yang dikatakan ChatGPT gitu ya, karena saya punya pendapat yang berbeda. Dan beberapa teman saya mengatakan, ya anak saya kan bikin ChatGPT tuh, lalu dia tanya lagi, lalu dia cari lagi. Nah, ini kemampuan bertanya itu bagian dari high order thinking. Jadi jangan fokus pada kemampuan bertanya saja. Gitu. Kalau dulu itu namanya keywords ya, waktu Google lagi ngetren-ngetrennya, itu kan ada pembelajaran keywords. Apa plus apa gitu kan, plus apa, nanti baru itu variabel-variabel itu akan keluar semua dari Google gitu kan. Ini kan kemampuan membentuk pertanyaan. Tapi lebih dari itu menurut saya adalah kemampuan dia menganalisa, mencari lebih jauh, kemudian menganalisa. Kalau kita bicara tentang taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom itu kan sampai makin ke kanan itu adalah kemampuan dia menganalisa beberapa variabel. Jadi dia mengambil beberapa informasi kemudian menganalisanya dan membentuk satu pendapat berdasarkan variabel-variabel tersebut. Ini Kak Erik bertanya, lalu peran apa saja yang dimiliki pendidik selain sebagai, jadi pendidik itu bukan amplifikasi ya. Saya nggak mengatakan sekolah itu dalam kasus karakter. Kak Erik, saya bertanya gitu kan, apakah pada saat orang tua kemudian menyerahkan karakter kepada sekolah, itu mungkin dilakukan? Jadi ya, Kak Erik mau menjawab, silakan Kak Erik. Suaranya enggak ada.
Kalau Kak Erik pakai earpiece, sebaiknya dicopot saja karena nggak bekerja earpiece-nya. Oh, mungkin Kak Erik belum open mic ya. Silakan Kak Tadi Erik. sudah open mic beberapa kali soalnya. Oh, Jadi dalam kasus ini saya nggak mengatakan bahwa guru, karena pendidik itu kan di dalamnya guru dan orang tua, ada dua barengan. Saya nggak mengatakan guru orang tua ini dua, pendidik itu dua, orang tua dan guru gitu ya. Kalau anaknya ada di satuan pendidikan, kalau anaknya itu kemudian hanya kayak anak-anak saya itu kan homeschooler ya, dan hanya dengan ibunya, berarti pendidiknya ya ibunya ya. Tapi siapapun orang dewasa yang ada di sekitar anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu punya kewajiban yang sama untuk mendidik anak-anak. Jadi enggak harus, bukan hanya kita saja ya. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kita semua punya kewajiban untuk melakukan perlindungan dan memastikan hak dia terlaksana. Salah satunya hak atas pendidikan. Ya. Lalu apa peran mungkin yang Kak Erik maksud ini kan guru ya. Lalu peran gurunya apa gitu? Loh, perannya sama, tidak ada perubahan, dan peran guru itu bukan sebagai amplifikasi orang tua gitu ya. Tapi dalam konteks karakter, maka guru itu satuan pendidikan itu sebetulnya melakukan penguatan. Jadi bukan satuan pendidikan yang menanamkan karakter, dikuatkan di rumah, tapi keluarga yang menanamkan karakter diperkuat di persekolahan. Karena persekolahan itu atau satuan pendidikan itu kan contoh bagaimana dia bermasyarakat. Mereka selalu bilang, kalau saya bicara homeschooling, selalu yang didebatkan adalah, kan anak kakak jadi tidak pernah mengalami contoh bagaimana bermasyarakat. Karena persekolahan itu kan dianggapnya sebagai, ya silakan Kak Erik. Oke, Ibu, Kak, jadi saya mungkin mau klarifikasi dulu. Ini berdasarkan pengalaman saya, memang idealnya sekolah itu hanya sebagai perpanjangan dari orang tua gitu kan, maksudnya memperbaiki atau gimana, bukan menanamkan karakter. Tapi jujur saja setelah bekerja sebagai guru selama beberapa tahun, saya mendapatkan ada murid yang sama sekali tidak mendapatkan pendidikan karakter di rumah sama sekali. Jadi mau nggak mau sekolah atau satuan pendidikan itu menjadi orang tua asuh gitu, bagi untuk murid-murid yang seperti begini. Nah, untuk situasi begitu akan menjadi komplikasi bagi satuan pendidikan karena perannya menjadi tidak jelas gitu loh. Bukan hanya sebagai pendidik saja, bukan hanya untuk memberikan informasi saja, tapi lebih ke menjadi orang tua yang harus memberikan perhatian, harus memperhatikan kesehatan, entah itu mental, entah itu jasmani dan segala macam. Dan kebanyakan dari satuan pendidikan itu mau tidak mau harus menerima peran seperti itu. Nah, itu aja sih klarifikasi dari saya. Terima kasih, Kak. Ya, saya setuju, Kak Erik. Sayangnya itu yang sedang terjadi di kehidupan kita. Sayangnya. Tapi saya ini orang yang tidak mau melestarikan sesuatu yang salah. Kak Erik sepakat ya, itu sesuatu yang salah ya Kak Erik ya. Sehingga itulah kenapa saya memilih kultur parenting. Satu kegerakan yang sama sekali tidak populer. Ya, sampai hari ini saya menyebarkan kultur parenting itu saya sudah diblokir berapa puluh orang ya. Karena Kak Susan pasti merasakan ya, setiap Minggu malam dan Kamis malam saya akan sebarkan. Lalu Senin pagi dan Jumat pagi. Saya diblokir begitu banyak orang ya. Selalu dikatakan saya tidak butuh ini gitu kan. Biasanya orang tua akan datang ke saya pada saat anak itu sudah mengalami masalah. Jadi kalau kita bicara perlindungan anak, itu ada 5 klaster ya Kak Erik ya. Ada 5 klaster dalam perlindungan anak. Klaster pertama itu bicara tentang hak sipil dan kebebasan. Klaster kedua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster ketiga kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster keempat pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Klaster yang kelima ini perlindungan khusus. Anak-anak yang tadi Kak Erik sampaikan itu sudah berada di klaster kelima. Benar, karena dia mengalami pengabaian. Kak Erik itu sebetulnya kalau bicara tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tuanya bisa dilaporkan karena sudah melakukan pengabaian. Orang tua sayangnya mengira bahwa dengan memberikan uang jajan yang cukup, sekolah yang mahal, baju yang bagus, teknologi yang terkini, sudah selesai tugas mereka.
Nah, Kak Erik, saya mengajak Kak Erik sebagai orang di satuan pendidikan karena Kak Erik punya senjata. Permendikbud ini senjatanya Kak Erik nomor 30 tahun 2017. Bahkan sepengetahuan saya BOP atau bantuan operasional pendidikan itu sudah ada pokok anggarannya yang khusus diberikan untuk parenting. Ya, aduh Kak susah, ya memang susah. Tell me about it. Saya bicara tentang ini sejak 2006 dan saya masih dituding-tuding oleh orang tua ya, dianggap membuat anak jadi kurang ajar gitu ya dari 2006 sampai hari ini. Ya, itu tetap aja yang ditanyakan, yang diproteskan muter-muter di situ aja gitu ya. Tapi kita tidak boleh berhenti kan. Nah, bagaimana dengan anak ini? Ya, memang kemudian anak ini tidak bisa diabaikan ya. Dia punya kebutuhan yang terus meningkat. Satuan pendidikan perlu melakukan tindakan. Tapi jangan kemudian terlena gitu ya. Karena orang tua ini tetap perlu dibangunkan. Kak Erik ya, tetap perlu dibangunkan. Kalau perlu dibangunkan dengan sentakan keras gitu ya. Bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak misalnya. Diminta untuk berbicara dengan orang tua. Diingatkan, Pak, Anda itu tidak hanya punya kewajiban moral, tetapi secara hukum Anda punya kewajiban untuk mendidik anak Anda. Bicara tentang kesehatannya, bicara tentang kesehatan itu nggak cuma fisik, tapi juga mentalnya. Itu Kak Erik, saya memahami banget. Itulah sebabnya kenapa saya ngotot di kultur parenting pagi. Semula saya bikin Asapena Menyapa. Asapena Menyapa itu sasarannya guru, ya, guru, fasilitator, tutor, gitu ya. Kemudian kami melihat ternyata masalahnya ini bukan di guru, fasilitator, tutor, gitu. Permasalahannya ini di keluarga, benar ya Kak Erik ya? Permasalahan terbesar itu di keluarga, gitu loh. Keluarga yang tidak memahami. Maka saya berpikir nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut Kak Erik ya. Saya berpikir, saya dan Joel berpikir, nggak bisa lagi, nggak cukup buat saya bicara kultur parenting pagi pada orang tua. Sayangnya kalau saya bicara nanti datangnya kultur parenting pagi yang dikatakan, Kak, saya belum nikah. Kak, saya belum punya anak. Justru waktu kamu belum nikah, kamu belum punya anak, kamu menyiapkan diri menjadi orang tua. Bukan setelah kamu punya anak, ups, punya anak saya. Gimana ya caranya? Untuk kalau punya anak gimana caranya ya? Oh, ya udah punya anak mau gimana lagi? Yang penting kan saya sudah bisa ada mobil, nanti ada sopir bawa kamu ke, atau lebih parah lagi, kan kita harus membuat dia mandiri, Kak. Jadi tidak ada sopir, tidak ada pembantu, pokoknya kamu naik bis, kamu naik ini dan segala hal pengabaian lainnya ya atas nama kemandirian. Sehingga nanti kita bisa mulai dari anak-anak. Ya kan? Karena saya juga melihat gini Kak Erik, waktu kita bicara kultur parenting pagi ya, bicara pada orang dewasa, saya melihat banyak luka-luka batin yang dialami oleh keluarga-keluarga ini yang membuat mereka membuat benteng tinggi waktu saya ajak bicara tentang bagaimana melakukan perlindungan pada anak. Karena mereka merasa mereka tidak pernah mengalami perlindungan itu. Sehingga saya dan Joel itu kemudian berpikir harus mulai dari kecil nih. Jadi anak-anak ini dibentuk karakternya dan disiapkan menjadi keluarga. Salah satunya adalah dipulihkan dulu. Anak-anak yang seperti Kak Erik hadapi ini, mereka punya luka batin yang dalam, benar Kak Erik? Oh, betul, Bu. Betul. Kalau nggak kita sembuhkan, nggak akan mungkin dia berpikir menjadi orang tua. Maka kalau bicara tentang childless gitu kan, anak-anak yang kemudian berpikir, saya nggak mau punya anak. Saya ngobrol dengan beberapa anak dan termasuk anak saya. Mereka bilang, karena kami ini merasa jadi generasi yang apa ya, orang tua tuh merasa kami ini tanggungan gitu loh. Beban yang sangat berat. Sehingga kami ini tumbuh dengan membawa beban dan harapan yang sangat berat. Jadi kami tidak mau melahirkan anak yang akan merasakan hal yang sama seperti yang kami rasakan. Jadi kalau kata Raka ya, dari pengalaman masa kecil yang buruk itu, dia bilang, munculnya itu akan dua, dia bilang. Satu, reaksinya menjadi tidak mau, atau yang kedua menjadi sangat bertanggung jawab. Saya kebetulan mengalami masa kecil yang buruk. Ya. Lalu anak saya berkata seperti mama misalnya. Mama kemudian mati-matian dan benar-benar mencoba bertanggung jawab karena mama merasa apa yang dilakukan oleh ayah ibu mama itu nggak benar. Tapi ada juga yang keluarnya adalah saya nggak mau. Gitu. Nah, saya kayak ditampar ya. Tiap kali saya ngobrol dengan anak saya dua-duanya ini, saya kayak ditampar-tampar gitu. Oh iya ya, benar ya. Oh iya ya.
Jadi Kak Joel, kapan nih kita bisa bikin acara yang anak-anak muda yang bicara ini loh? Kamunya udah mau terbang lagi. Karena saya rasa penting itu ya kita mendengarkan anak berbicara itu loh. Joel. Ya, soon kita akan buat ya. Sebelum mungkin saya berangkat nanti kita akan buat. Mestinya tadinya mau rencananya untuk ada spring break ini, which is like next week kayaknya udah nggak keburu. Tetapi nanti, karena benar seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Lovely bahwa anak-anak itu banyak sebenarnya mempunyai jeritan hati yang seringkali mereka tidak bisa utarakan kepada orang tua. Sebagai pendidik sendiri, saya banyak menampung banyak cerita-cerita daripada mereka juga gitu, yang dimana mereka ujung-ujung bisa menceritakan kepada kami sebagai guru, karena mereka merasa mereka bisa mendapatkan seorang sosok yang mau mendengarkan dan peduli sebenarnya. Karena kadang mereka merasakan bahwa kalau seandainya mereka menceritakan itu di rumah, dianggap remeh atau dianggap kayak lebay gitu ya. Mungkin kalau untuk mereka katanya ya dianggap lebay atau dianggap terlalu berlebihan dan sebagainya. Udah nggak usah mikir seperti itu, nanti kamu udah besar juga bisa. Maksudnya kayak apalagi kalau misalnya kata-kata seperti dulu papa mengalami gini, mama mengalami gini, kayak membandingkan dengan apa yang orang tua pernah alami, yang akhirnya meremehkan apa yang dialami oleh anak seakan-akan itu tidak berarti. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya membawa luka untuk mereka gitu. Ya. Itu aja tambahan dari saya. Ya, sangat setuju. Itu jadi karena saya nggak mau nyalakan juga. Karena kita nggak sadar kok. Kita nggak sadar. Kita melakukan itu tuh tanpa sadar gitu ya. Karena kita menganggap parenting itu sesuatu yang alami gitu. Ya, is natural gitu. Padahal sebetulnya bagi saya parenting itu ilmu. Nggak bisa nggak. Kalau Anda melihat anak, itu ada neuroscience di situ. Ada ilmu tumbuh kembangnya di situ. Ada tumbuh kembang psikologisnya di situ. Ada tumbuh kembang sosiologisnya di situ. Baru Anda melihat, oh ini yang sedang dia alami. Oh ini yang harus saya kerjakan untuk membantu dia menavigasi pertumbuhannya gitu. Sehingga dia mencapai pertumbuhan potensi tertingginya. Jadi it's not a simple matter menjadi orang tua itu. Begitu ya Carrie ya, mungkin nanti lewat Kak Susan ya kita bisa diskusi lebih lanjut karena terus terang saya hanya seorang Lovely ya, tapi saya punya ide besar tapi energi saya besar sih, cuman udah mulai lelah ya. Tapi saya rasa ini nggak boleh dihentikan gitu. Pemerintah seperti biasa memang mencoba bergerak, tapi ya jatuhnya nanti cuman hura-hura ya. Iya. Party-party. Hai Kak Wida. Benar-benar kalau Oke, Bapak Ibu ada lagi? Mungkin Kak Wida. Kak Wida ini dari Kalofri ya? Ini ada tambahan Ya, atau jadi tanggapan? Filipina gitu. Oh, oke. Halo, selamat malam. Masih mencoba mencerna karena baru saja bergabung. Oke, siap-siap. Kalau Kak Mariana muncul terus tuh, Kak Sondang. Ada komen mungkin? Nah, saya biasanya jadi moderator dan jadi pembicara. Jadi jiwa moderatornya meronta-ronta. Sekarang posisinya terbalik ya, kalau dia. Iya. Iya. Nah, kalau Fri, Jadi kalau kembali gitu, ya. Ya, saya jadi mau kembali nanya, ya. boleh? Boleh. Oh, Kalau oke. Kasusan pertanyaan biasanya susah. Oke, kalau gitu jadi kembali apa kalau Fri dulu kalau gitu ya ngobrol. Enggak, Kasusan silakan. Iya. Jadi kalau misalnya kita jadi orang tua nih, balik lagi ya. Mungkin saya juga, saya sih emang rada takut ya. Jadi anak saya tuh menjadi salah satu yang disebutkan oleh Kak Erik. Misalnya tiba-tiba anak saya punya kepahitan atau mungkin ternyata saya kurang mendidik anak saya secara mental dan spiritual di rumah gitu ya, sehingga dia menjadi beban buat gurunya gitu ya. Nah, terutama kalau kita kan anak kita tuh anak yang lahir, mungkin kalau Fri anaknya teknologi tuh anak udah besar ya kalau Fri ya, bisa dikasih tahu. Sedangkan kan kalau anak saya itu anak yang lahir di tengah teknologi gitu. Jadi dari lahir dia udah, maksudnya dari umur 1 tahun lah dia udah tahu pegang handphone, bahkan dia udah tahu utak-atik kayak gitu ya. Terus bagaimana nih kita sebagai orang tua, yang apalagi terutama saya orang tua yang bekerja, juga mengimbangi gitu ya, karena saya tidak bisa mendampingi anak saya setiap saat dan saya titip di rumah juga sama pendampingnya dikasih handphone juga gitu.
Bahkan anak saya bisa dibilang kalau mau makan dia ngomong dulu, tapi boleh main handphone nggak gitu. Kalau boleh main handphone baru mau makan. Gitu biasanya kan kalau yang jaga di rumah nggak mau ribet ya udah dikasih aja gitu. Nah, kalau menurut kalau Fli gimana tuh kalau kayak gitu? Jadi kalau di klaster perlindungan itu ada namanya pengasuhan alternatif ya. Nah, jadi kan kalau untuk orang tua yang bekerja itu kan pengasuhan alternatifnya itu kalau kayak Kak Wida ini kan dia bikin apa Kak Wida? Apa tuh? Teman belajar. Teman belajar atau itu loh yang di Salatiga itu apa kau bikin apa? Penitipan anak itu ya. Oh, Penitipan daycare. anak, daycare ya. Sebetulnya kalau di luar negeri itu daycare itu ya sampai anak besar ya, karena kalau di luar negeri itu kan tidak boleh meninggalkan anak tanpa pengawasan ya. Nah, sehingga kesepakatan itu harus dibuat dengan semua pengasuh alternatifnya. Apa yang boleh dan tidak boleh itu disepakati dulu, gitu ya. Itu sebabnya walaupun saya itu enggak kaya gitu ya, tapi saya berusaha menggaji asisten saya itu dengan gaji yang membuat dia itu mau berpikir gitu. Karena peran dia menurut saya sangat penting. Dia bukan hanya bicara tentang rumah saya, kalau rumah mah ya kotor ya kan, tapi dia bicara tentang anak-anak saya. Pada saya harus keluar rumah. Tapi memang saat itu jarang sekali saya keluar rumah ya. Biasanya kalau saya pergi saya bawa anak-anak saya ya. Nah, nah ini yang mesti didiskusikan. Jadi nggak ada salahnya Kak Susan ya, kalau pengasuhnya itu diminta nonton kultur parenting pagi misalnya, iya kan? Nenek diajak nonton kultur parenting pagi, suster diminta nonton kultur parenting pagi untuk melihat. Karena gini, Anda itu jadi kesulitan, jadi berat karena Anda tidak tahu, karena tidak paham. Saya nggak bicara kiat-kiat ya. Kiat itu tergantung tiap anak. Misalnya saya kasih Anda, gini ya caranya 1, 2, 3. Terus Anda terapkan ke anak Anda. Belum tentu berhasil loh. Karena tergantung pengalaman dia, konteks, segala macam. Tapi kalau saya sampaikan pada anak ini loh, anak umur 5 tahun ini loh, yang terjadi di dalam kepala dia itu ini. Ini hasil penelitian seluruh dunia. Ya, benchmarknya seperti ini. Pertumbuhan sosialnya itu seperti ini. Nah, Kak Joel dan angkat tangan. Silakan Kak Joel. Saya mau menambahkan dikit ya. Saya rasa kita sering sekali di kultur parenting pagi juga bilang bahwa maksudnya adanya generasi alpha sekarang sebenarnya kita sudah mencoba untuk sebisa-bisanya tuh tidak terlalu dini untuk bisa, maksudnya tuh generasi alpha ini bisa kayak di pelanin gitu ya, it's not too fast gitu kan. Karena kenapa sebenarnya ujung-ujung itu di tangan keputusan itu di tangan orang tua sih. Karena contohnya aja, kebetulan adik saya kan tinggal di luar negeri ya. Jadi itu biasa banget gitu untuk anak di luar negeri. Umur 10 tahun, 11-12 tahun tuh belum punya handphone gitu. Bahkan teman saya sendiri, teman saya yang tinggal di sana itu anaknya yang pertama kali pegang handphone tuh umur 15 tahun. Dan itu nggak dianggap aneh sih. Ya kan, kalau di Indonesia sih mau bilang percepatan tentang teknologi itu cukup cepat, tetapi at the end of the day kita ini seperti kayak sesuatu yang tidak bisa dibendung gitu loh. It's like jadi itu sebenarnya di tangan kita sendiri. Nah, kebetulan saya sendiri cukup pernah bekerja juga di daycare ya waktu saya balik ke Kanada. Itu waktu saya di daycare itu kita melakukan, maksudnya seperti benar tadi kalau Fli bilang, itu anak-anak yang di daycare tuh ada yang udah kelas 6, ada yang udah kelas 5, SD kan cukup besar ya. Itu tapi mereka tuh masih seneng banget misalnya kita ajakin untuk melakukan aktivitas main board game atau main game atau misalnya untuk kayak melukis dan sebagainya. Mereka tuh seneng sekali karena kenapa? Mereka itu tidak kayak kecanduan games atau apa seperti anak-anak di Asia gitu. Jadi kita lihat bahwa kelihatannya bahwa itu adalah masalah yang kita limpahkan, maksudnya ini kayak masalah anak-anak gitu. Tapi sebenarnya asal usulnya itu dari kita yang memberikan atau mengizinkan mereka untuk punya perangkat itu too early gitu. Yes. Itu aja sih. Yes. Actually aku mau masuk ke pernyataanmu tadi pagi tentang kedisiplinan gitu ya. Jadi mau nganterin ke sana gitu. Jadi memang saya sepakat gitu ya dari awal kapan ya itu mulai banyak
digaungkan ya Joel tentang gen alpha ini ya. Kayaknya 3-4 tahun yang lalu ya Joel. Mulai banyak diskusi tentang gen alpha. Betul, betul. Ya. Ya, dan saya sejak awal mengatakan sebetulnya gen alpha itu kan tergantung kita. Munculnya itu kan tergantung kita. Anak-anak yang menjadi native teknologi itu kan tergantung kita. Masalahnya ya, saya ini memang nggak seberani Yanti ya. Ini juga saya masih belajar. Jadi seringkali hampir selalu saya melihat keluarga muda, kalau saya makan di luar, itu pasti anaknya, bahkan bayi pun itu sudah ditaruh handphone di depannya, atau iPad yang paling canggih, dan Betul banget. dipasangnya. Betul banget. Justru itu yang saya lihat banyak ponakan saya itu yang anaknya masih baby, supaya mereka bisa ngobrol, itu mereka justru menaruh perangkat itu sengaja seperti itu. Dan saya bingung gitu loh, why do they do that? Sedangkan kita maunya mencoba untuk anak-anak itu supaya nggak terlalu banyak screen time kan. Di Indonesia itu anak-anak umur belum 1 tahun udah disuguhin itu dan bilang, wah anaknya pinter ya udah bisa pencet-pencet cari YouTube sendiri gitu. Makin bangga gitu loh, makin mahal-mahalan tab yang diberikan gitu. Ya kan, soalnya itu. Tapi itu aku masuk ke perkenyataan kemarin, Joel. Karena kita ini juga orang-orang yang masih wow dengan teknologi, sehingga kita mengira memberikan itu adalah sesuatu yang terbaik gitu. Padahal sebetulnya enggak. Itu merusak Bapak Ibu ya. 0 sampai 2 tahun tuh teknologi itu haram ya, haram. Yes. Kalau zaman dulu itu saya ada perkataan tuh jangan jadikan TV menjadi pengasuh anak. Nah, sekarang jangan jadikan gadget sebagai pengasuh anak itu. Walaupun yang ditonton tuh ya A, E, B, C, D, E, F, G, atau film anak-anak, atau kontennya anak-anak. Tetapi tahukah Anda bahwa screen itu melemahkan semuanya dia. Melemahkan motorik kasarnya, motorik halusnya, menghancurkan sosial emosinya, menghancurkan kemampuan berbahasanya pun. Jangan salah ya, Anda harus membedakan antara dia bisa berbicara dan cuman bisa meniru. Ya, oh anak saya itu bisa bahasa Inggris kan, berkat YouTube. Belum tentu gitu kan. Dia ngerti nggak gitu kan. Dia paham nggak yang dia omongkan tuh. Jangan-jangan nanti dia cuma it's okay, no, stop gitu. Wah, ada bahasa Inggris anak saya gitu. Nah begitu ya. Kemampuan bahasa itu adalah saat dia sudah bisa berkomunikasi, timbal balik. Penggunaan bahasanya timbal balik. Jadi tadi balik lagi ya Kak Susan ya. Sehingga nanti kalau dia sudah mengenal teknologi itu, umurnya berapa anaknya? Yang kecil itu ya? Umur 5. Ini anaknya. 5 tahun ini udah susah nih. 5 tahun itu dia sudah masuk apa namanya, dia sudah punya pendapatnya sendiri kan. Maka nanti kalau saran saya, duduklah dengan anak dan dengan pengasuhnya, lalu berdiskusi gitu, membuat jadwal bersama. Jangan pernah menjadikan gadget itu sebagai reward. Ada satu pembicara dulu yang menyarankan, jadi boleh main handphone setelah makan. Handphone boleh setelah mengerjakan PR. Nah, saya tidak pernah menyarankan handphone itu menjadi reward. Handphone itu harus diperlakukan sebagai sesuatu yang biasa. Gitu ya, sesuatu yang biasa. Jadi itu hanya bagian dari kegiatan. Kamu mau main game, oke. Berapa lama? Mau main apa? Gitu kan. Mau ini mah oke, siap. Mau main ini ya nanti ya. Berapa lama kira-kira waktunya? Anda gitu kan, belajar, dia diajak belajar untuk menyusun harinya. Berarti setelah ini melakukan apa? Dan itu kalau masih kecil itu harus visual. Jadi nanti gambarnya kelihatan, jamnya dibikin kotak, setiap selesai dipindahkan. Ya, divalidasi oleh pengasuhnya. Nanti ada reward. Ya, rewardnya mungkin berupa bintang, nanti dikumpulkan mendapatkan apa terserah ya. Gitu kan. Tapi dia belajar untuk menyusun harinya. Boleh kok main handphone. Saya selalu bilang sama anak saya, boleh kok. Main game itu boleh. Nggak ada yang melarang. Tetapi hidup kita itu kan berisikan beberapa kegiatan. Kalau kamu main handphone seharian, maka yang lainnya habis kan. Tapi kalau itu dilakukan, maka kamu bisa melakukan apa yang kamu senangi, tapi tugas kamu selesai semua. Lebih menyenangkan bukan? Mama, kamu kan apa kamu nggak capek dengerin mama ngoceh aja? Capek ya. Jadi mamanya senyum, kamu senyum, semua bahagia. Bukankah lebih damai kita ya? Jadi mungkin diajak itu sambil pelan-pelan dialihkan.
Ya, pelan-pelan dialihkan. Jadi alih-alih kalau perlu iPad itu jangan banyak kelihatan, tapi banyakin buku berserakan misalnya, ya. Jadi buku itu dia buka-buka, misalnya banyak mainan, banyak board game. Jadi mainan, jadi dia teralihkan. Jangan diambil handphonenya, tapi terus nggak ada kegiatan pengganti ya. Ngamuk lah anak itu ya. Tapi ada kegiatan pengganti. Mungkin juga ada insentif. Kalau sama orang dewasa itu kan bicara insentif. Mbak, kalau dalam sehari ini kamu bisa mengurangi dia main pegang handphonenya 1 jam, kamu tak kasih bonus 50.000 misalnya gitu ya. Ya, nah 50.000 Iya. it's nothing kalau menurut saya. Buat dia it's something gitu kan. Tetapi itu juga akan membantu dia berpikir, aduh, aku mau nih 50.000 ini. Apa ya kegiatan? Oh Bu, tapi saya butuh ini Bu, board game yang ini loh Bu. Karena nanti dia, oke, saya kasih. Ya, jadi sediakan sarana prasarananya, sediakan pemancingnya untuk apa pengasuh pengganti ini, ya kan. Lalu juga berikan anak pemahaman gitu, berikan dia kemerdekaan untuk mengatur waktunya. Ya. Jawab ya Kak Susan. Menjawab Kak Lovely ya. Jadi tetap kembali semua ke kita sebagai orang tua bahwa kita mulai pendidikan dari rumah. Berarti kita adalah pendidik pertama anak kita ya. Mau di era terutama di era disrupsi teknologi ini ya kitanya juga harus mawas teknologi supaya kitanya juga bisa tahu gimana cara mengimbangi si anak ya. Baik ketika dia berteknologi atau mengimbangi dia bagaimana supaya semua kegiatannya nggak diliputi dengan teknologi gitu ya kalau Pria. Oke, baik kalau Pri, mungkin akan ada closing statement atau ada tambahan lagi dari kalau Pri? Pak Joel mau ada yang ditambahkan? Iya, mungkin kalau untuk saya sih, tadi pagi sudah sempat saya katakan juga, berhubungan dengan disruptif teknologi, sebenarnya banyak sekali hal yang positif yang kita sendiri rasakan atau kita bisa nikmati melalui disruptif teknologi ini. Jadi itu dunia berputar seakan lebih cepat, udah gitu komunikasi juga lebih gampang antar tempat atau waktu dan sebagainya. Ya banyak hal yang bisa kita nikmati. Tapi tentunya di antara itu juga ada hal-hal juga yang kita harus perhatikan, janganlah itu menjadi sebuah bumerang untuk kita yang kita dengan kita menikmati itu semua kelebihannya nanti kita lengah akan sebenarnya ada juga hal-hal negatif yang bisa terbawa bersama dengan disruptif teknologi. Oke, itu aja dari saya. Ya, saya tambahkan yang disampaikan Kak Joel tadi, maka kita harus pahami bahwa peran kita itu sangat besar bagi kehidupan anak-anak kita. Nah, cuman karena adanya disruptif teknologi, tapi disruptif teknologi ini memperkuat kita bahwa kita ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk membantu mempersiapkan mereka menavigasi hidupnya di dalam kehidupan masa depan yang jelas tidak akan sangat jauh berbeda dari kehidupan kita di hari ini. Yang paling penting bagi saya satu yaitu menanamkan karakter yang baik. Karakter itu berarti bicara tentang tata nilai. Tata nilai itu bicara tentang perintah Tuhan dalam hidup kita. Bicara tentang agama. Yang kedua bicara tentang literasi. Ya, mengembangkan literasi dari rumah, baik itu literasi digital, literasi finansial, literasi bahasa, literasi numerasi. Ya, dan kembali saya ingatkan bahwa tugas kita dalam melakukan parenting itu sebetulnya adalah bentuk perlindungan terhadap hak anak. Jadi parenting itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi ini merupakan bentuk perlindungan atas hak-hak anak. Di mana 4 prinsip harus ditegakkan, 1 prinsip non-diskriminatif, 2 prinsip hak tumbuh dan tumbuh perkembangan, yang ketiga prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan yang keempat prinsip untuk berbicara dan didengarkan pendapatnya. Terima kasih, saya mohon maaf apabila kurang berkenan, kurang asik malam ini. Saya harap apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat, dan saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke, kita bisa kasih applause buat Kak Lovely ya. Atau kasih jempol atau kasih hati. Terima kasih banyak nih Kak Lovely. Karena ini sangat bermanfaat dan sangat asik sekali Kak Lovely, terutama untuk saya. Sangat berguna. Terima kasih Kak Lovely. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sebelum kita tutup, ada baiknya kita buka kamera kita dulu supaya kita bisa ambil foto. Ya, Bapak Ibu. Baik. Tunggu sebentar. Halo.
Kak Erik. Kak Erik ini kepala Akhirnya sekolah loh, baca. Kak Lovely. Oh, itu ayo mari kita bergandengan tangan, Kak. Jadi dia ini mempunyai beban, ada banyak murid di pundaknya dia. Oke, Ini sekolah baik. mana ya? Sekolah internasional atau sekolah nasional? Temasek Independent School kalau Badan? Temasek Independent School, jadi International School di Temasek. Bandung. Oh, International oh School di di Bandung. Bandung. Itu ya, Joel ya, I think ya. Ya, People berarti always focus affiliated with on Singapore, I think. underprivileged ya. Hah? Temasek, it could be affiliated Nothing with Singapore. nothing to do with Temasek Holding. It's just the same name. Oh, okay. Because the use Namanya of aja sama. is Yeah. usually affiliated with Singapore. Yeah. Iya. Oke, Ya, baik. nanti kita diskusi ya, Kak Erik. Mungkin kita bisa, sekali lagi Kak Joel, jangan ditutup dulu. 1, kita bisa kasih jempol, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk partisipasinya. Semoga kita bisa ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya dan membahas topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih, saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera selalu, salam sehat selalu. Terima kasih Kak Lovely, terima kasih banyak Terima ya. kasih sudah mengundang Bye. saya. Thank Tuhan berkati. Baik Kak Erik, Tuhan berkati Kak Lovely. Terima kasih semuanya yang sudah hadir untuk partisipasinya Kak juga. Joel, Terima kasih. Kak Joel, Kak Wida pindah Zoom ya? Wih, udah janjian ya. Ada Zoom yang lain. Ya. Dari Baik. Zoom satu ke Zoom yang lain. Oke. Baik Bapak Pindah Ibu. kemana Kak Love?